Lagi saya akan menceritakan sejarah mengenai 3 raja atau 3 kaisar Cina yang paling kejam. Saking sadisnya, saking kejamnya, dia membunuh langsung tanpa memejamkan mata. Dan dikatakan darahnya mengalir sampai sepanjang 3 kilometer panjangnya. Dalam sejarah dia mencatat 8 juta jiwa dibantai oleh putranya yang ketiga ini melakukan kudeta dan membunuh ayahnya sendiri. Jadi pengkhianatan dibalas pengkhianatan, pembunuhan dibalas pembunuhan, dan dia selain membunuh, dia juga daging manusia yang telah ia bunuh. Dikatakan bunuh diri, dan ada catatan lain mengatakan bahwa dia dibunuh oleh anak buahnya sendiri. Mei atau bulan 5 tanggal 4 pada zaman pemberontakannya, tidak akan membantai kita, tidak akan membunuh kita jika kita menggantungkan rumput hijau di depan rumah kita. Ini juga menjadi tradisi dan simbol untuk tolak bala dalam menggantung hijau atau yang disebut dalam bahasa Hakka Tiaoqiang. Halo guys, masih bersama dengan saya Hendy yang di sini, dan saat ini saya mau storyteller lagi. Saya akan menceritakan sejarah mengenai 3 raja atau 3 kaisar Cina yang paling kejam. Langsung saja, yang ketiga urutannya jatuh pada Kaisar Qin Shi Huang yang memerintah pada tahun 2021 sebelum Masehi. Kaisar ini terkenal kejamnya, dan menurut data sejarah dia telah membunuh dari sekian banyaknya perang, dia telah membunuh 28 juta jiwa. Dan dalam proyek pembuatan tembok raksasa telah menelan sekitar 400 sampai 600 ribu jiwa. Perlu diketahui, selain sebutannya sebagai tembok Cina ini juga dikenal sebagai kuburan terpanjang yang ada di Cina karena telah memakan jiwa. Para tahanan perang, para pemberontak, para kriminal dikirim di sana untuk membuat tembok Cina, dan ketika mereka kekurangan makanan, mereka kena penyakit, mereka bisa langsung mati dan ditanam di sana. Yang kedua, kaisar yang paling kejam jatuh pada Kaisar Genghis Khan. Dia telah membunuh sekitar 40 juta jiwa dalam masa perangnya, dan menduduki wilayah-wilayah di Asia, di Arab, dan sedikit Eropa di sana. Dan data ini didapat dari data populasi penduduk dari setiap wilayah yang dijajah oleh Genghis Khan ini. Setiap tahunnya itu merosot, berkurang penduduknya. Jadi dia banyak membunuh orang, paling banyak dalam sejarah perang. Dia adalah orang yang paling banyak membunuh orang. Yang ketiga, ini jarang diketahui. Kaisar ini bernama Huang Chao. Dia adalah seorang pemberontak pada zaman dinasti Tang. Jadi Huang Chao ini memimpin petani, memimpin para buruh, memimpin para kriminal bandit untuk menggulingkan dinasti Tang yang jaya itu. Karena pada waktu itu dinasti Tang mengalami kemunduran, kelaparan di mana-mana, dan mengakibatkan banyak orang penduduknya menderita. Jadi atas dasar itu timbul pemberontakan yang dipimpin oleh Huang Chao. Huang Chao ini adalah seorang yang tidak lulus sastra di ujian negara, tetapi dia berhasil memimpin pemberontakan untuk menggulingkan dinasti Tang. Jadi pada waktu itu banyak orang mengikuti dia. Dia memimpin, dan dia sangat terkenal kejam, dan dalam sejarah dia mencatat 8 juta jiwa dibantai oleh Huang Chao ini. Dia dikatakan ketika dia membunuh, dia tidak memejamkan mata. Saking sadisnya, saking kejamnya, dia membunuh langsung tanpa memejamkan mata. Dan dikatakan darahnya mengalir sampai sepanjang 3 kilometer panjangnya. Jadi dia adalah kaisar yang sangat kejam. Dan perlu diketahui, pada masa perangnya, dia selain membunuh, dia juga memakan daging manusia yang telah ia bunuh. Karena pada waktu itu sangat miskin, kelaparan di mana-mana. Untuk memenuhi gizi, untuk memenuhi pangan dari prajuritnya, dia membunuh sambil memakan daging orang yang dibunuhnya. Dia dikenal dengan kaisar yang kanibal, karena pada waktu itu tidak ada makanan. Jadi orang dibantainya dan diambil dagingnya dan dimakan. Dialah kaisar yang paling kejam menurut saya.
Jadi ada sebuah cerita pada bulan Mei atau bulan 5 tanggal 4 pada zaman pemberontakannya, di sebuah desa terdengar bahwa Huang Chao mau datang, Huang Chao mau datang. Karena saking dikenal kejamnya, maka penduduk yang dari desa itu sangat ketakutan. Dia sangat ketakutan dan mereka langsung saja lari entah kemana. Satu orang lari ke selatan, satu orang lari ke timur. Dan saking bergetarnya orang ketika mendengar nama Huang Chao ini, ada yang ketakutan dan langsung lari dan bersembunyi. Karena didengar Huang Chao datang, makanya orang kampung itu pada berlarian. Termasuk juga salah satu ibu, ketika mendengar Huang Chao datang, mendengar namanya, dia langsung lari. Larinya dia menggendong anaknya di belakang seperti ini, dan yang satunya dipegang seperti ini untuk berjalan sambil berlari, menghindari akan kedatangan Huang Chao yang hendak membantai orang pada waktu itu. Jadi ibu separuh baya ini berlari sampai dia tidak sadari di depannya adalah Huang Chao yang berdiri di depannya. Jadi Huang Chao yang melihat ada sesuatu yang aneh pada ibu ini langsung bertanya, "Hei ibu, kamu mau lari kemana? Kamu sedang apa? Kamu membawa anak seperti ini?" Karena ibu ini anaknya yang paling besar justru digendong, dan anak yang kecil ini justru dipegang berlari seperti ini. Berlari, ada yang sampai jatuh dan membuat anak yang lebih kecil ini terluka, sedangkan anak yang lebih besar ini aman dalam gendongan. Penasaran Huang Chao, "Hei ibu, kamu kenapa bawa anak seperti ini dan berlari ketakutan seperti ini?" Karena ibu ini tidak tahu yang di depannya adalah Huang Chao. Dia berkata, "Huang Chao mau datang dan mau membantai penduduk desa. Jadi saya bawa anak saya ini berlari." Jadi Huang Chao terus bertanya, "Karena aneh, kenapa anak yang besar kamu ini gendong, sedangkan anak yang kecil ini kamu pegang seperti ini?" Kata Huang Chao kepada ibu ini. Dan ibu ini menjelaskan bahwa dia menggendong anak yang besar sebenarnya itu adalah anak dari pamannya. Pamannya sudah meninggal, dijelaskan sudah meninggal, dan anak yang dipegangnya ini adalah anak sendiri. Dikatakan kepada Huang Chao ibu ini bahwa anak yang saya gendong ini yang besar ini adalah anak dari paman saya. Paman saya sudah meninggal. Kalau anaknya yang di sini meninggal, tidak diamankan, maka akan putus keturunannya. Sedangkan kalau anak yang kecil ini ketangkap Huang Chao dan dia mati terbunuh, maka saya masih bisa melahirkan karena saya masih sehat. Jadi Huang Chao ketika mendengar penjelasan ini tergugah hatinya dan menaruh kasihan kepada ibu ini. Akhirnya Huang Chao berkata, "Ibu, kalau begitu begini, saya kasih saran kepada kamu. Sayalah Huang Chao itu sendiri yang akan melakukan pembantaian di kampung." Maka ketakutanlah wanita ini, dan akhirnya Huang Chao memberikan saran kepadanya, "Sekarang kamu ambil rumput hijau seperti ini, segala sesuatu yang hijau kamu gantung sebagai tanda di depan rumah kamu, supaya kalau nanti prajurit saya datang tidak akan ada pembantaian di dalam rumah itu karena sudah diberi tanda hijau oleh ibu. Jadi saya akan memerintahkan supaya prajurit saya hanya melewati rumah itu dan tidak melakukan pembantaian jika ada yang tergantung rumput seperti ini." Maka dari itu ibu ini pun pulang, dan akhirnya ibu ini memberitahu kepada penduduk desa bahwa Huang Chao akan datang, tetapi dia tidak akan membantai kita, tidak akan membunuh kita jika kita menggantungkan rumput hijau di depan rumah kita. Maka kabar itu tersiar langsung di kampung, dan akhirnya ketika Huang Chao datang ke kampung ibu ini, prajuritnya kebingungan, dan di setiap rumah ada gantungan hijau seperti ini, dan mereka menjadi bingung, dan akhirnya mereka tidak jadi membantai atau membunuh atau membakar. Maka ini menjadi suatu cerita yang menjadi cerita turun menurun dan menjadi tradisi dari orang Tionghoa Hakka pada waktu itu. Pada tanggal 5 bulan 5 pas hari Bakcang, ada sebagian orang menggantungkan rumput hijau di atas atap rumahnya. Jadi ini juga
menjadi tradisi dan simbol untuk tolak bala dalam menggantung hijau atau yang disebut dalam bahasa Hakka Tiauqiang. Jadi ini sekilas cerita juga tentang tradisi. Jadi waktu itu tidak terjadi pembantaian dan akhirnya dari cerita sejarah Huang Chao berhasil menjadi kaisar. Ketika ia menaklukkan daerah Huabei, Huadong, Tiankong, Luoyang, dan Chang'an, akhirnya dia menjadi kaisar. Tetapi pemerintahnya tidak lama, yaitu sekitar 2,5 tahun kekaisarannya berdiri dan dinamaikan dinasti Qi. Karena pada waktu itu kaisar yang melarikan diri ke Sichuan kembali lagi merebut tatahnya Huang Chao ini. Kenapa bisa Huang Chao yang begitu kuat dalam perangnya bisa kalah oleh kembalinya kaisar dinasti Tang yang pada waktu itu melarikan diri setelah Huang Chao menjadi kaisar? Karena pada waktu itu panglima perang Huang Chao yang bernama Zhu Wen melakukan pengkhianatan. Dia membelot dari berpihak kepada Huang Chao, sekarang dia berbelot memihak kaisar Tang pada waktu itu. Jadi ini adalah pengkhianatan yang membuat Huang Chao akhirnya melarikan diri lagi, hanya duduk sebagai kaisar 2,5 tahun dan melarikan diri, dan akhirnya ia dikatakan bunuh diri, dan ada catatan lain mengatakan bahwa dia dibunuh oleh anak buahnya sendiri. 陛下，皇朝独木难支，不足为患。但他手下猛将朱温诡计多端，这才是祸患。 Jadi dari pengkhianatan Zhu Wen ini juga ada karmanya. Zhu Wen akhirnya juga melakukan kudeta terhadap Kaisar Tang dan mendirikan kekaisaran Liang yang terakhir. Jadi akhirnya dia menjadi kaisar, dan setelah dia duduk menjadi kaisar dia kena karma karena putra ketiganya melakukan kudeta. Putranya yang ketiga ini melakukan kudeta dan membunuh ayahnya sendiri, yaitu Zhu Wen. Ini karmanya ketika dia mengkhianati Huang Chao, sekarang ia dikhianati oleh anaknya sendiri. Dan ketika anaknya yang bernama Zhu Yaokui ini naik menjadi kaisar, berhasil menggulingkan ayahnya, dan beberapa tahun kemudian Zhu Yaokui ini juga digulingkan oleh adiknya yang bernama Zhu Yaozhen, dan akhirnya ini terus berputar dalam kerajaannya. Jadi pengkhianatan dibalas pengkhianatan, pembunuhan dibalas pembunuhan, dan pelajaran sejarahnya yang dapat kita tarik adalah karma itu terus ada dan berjalan. Kita menanam apa, kita melakukan apa, juga akan dibalas seperti itu sesuai dengan pada waktunya. Sekilas itu tentang 3 raja terkejam dan sejarah pemerintahan dinasti Tang, dinasti Qi, dan dinasti Liang terakhir. Mantap.